masih tentang hambatan listrik ya. Di video kali ini akan saya coba membahas bagaimana cara menghitung hambatan listrik ketika suhunya dirubah. Ya, bagaimana caranya? Oke, langsung saja kita lihat pembahasannya. Oke, langsung saja. Di sini kan ada yang namanya hambatan listrik. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, hambatan listrik adalah suatu kemampuan dari logam ya untuk mencegah atau menghambat aliran arus listrik. Nah, nanti arus listrik seperti apa akan dibuat videonya ya. Untuk sementara saya akan coba memperdalam hambatan listriknya, bukan arus listriknya ya. Jadi begini, singkatnya begini, ketika ada arus listrik yang mengalir gitu ya, sebenarnya besarnya arus listrik ini bisa dikurangi ya, bisa dikurangi dengan menggunakan apa? Hambatan listrik. Ya, arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Ya, nanti akan dijelaskan arus listrik seperti apa di video selanjutnya ya. Oke, arus listrik ini bisa dikurangi dengan menggunakan hambatan listrik ya. Nah, satuan dari hambatan listrik adalah ohm. Kemudian alat ukur hambatan listrik ini menggunakan resistor namanya ya, resistor. Oke, kita lihat besarnya hambatan listrik ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh hambat jenis listrik, panjang kawat, kemudian luas penampang kawat ya, seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya. Tapi hambatan listrik juga bergantung pada perubahan suhu ya. Ketika suhunya dirubah, maka hambatan listrik juga akan berubah ya. Ya, ini seperti ini rumusnya, delta R. Delta R itu adalah selisih dari hambatan listrik setelah dirubah suhunya, yaitu R aksen. Jadi delta R ini adalah R aksen. Hambatan listrik setelah diubah suhunya dikurangi dengan hambatan listrik sebelum dirubah suhunya, R0 ya. R0 itu hambatan mula-mula. Kemudian alfa adalah koefisien temperatur terhadap hambatannya, itu diberi satuan per derajat Celcius. Kemudian delta T-nya adalah perubahan suhunya. Oke, bagaimana cara menggunakan rumus ini? Kita lihat soalnya ya. Nah, ini soalnya. Suatu kawat memiliki hambatan 2 ohm ya. Kemudian suhunya 0 derajat Celcius. Nah, kemudian hambatannya berubah nih ketika suhunya 100 derajat Celcius. Hitunglah suhu yang diperlukan agar hambatan kawat menjadi 3 ohm. Gimana ya? Oke, langsung saja kita lihat ada rumus delta R atau perubahan hambatan listrik ya. Kita menggunakan rumus ini. Delta R adalah rumusnya R0, hambatan mula-mula dikali koefisien temperaturnya adalah alfa, kemudian delta T-nya perubahan suhunya. Anggaplah ini delta T1. Ya, ini delta R1. Kemudian delta R1 kita lihat suhunya berubah, hambatannya berubah dari 2 ohm menjadi 2,8 ohm. Kita selisihkan aja ya, jadi 2,8 dikurangi 2. R0-nya hambatan mula-mulanya adalah 2 ohm. Ya, kali alfa. Alfanya adalah koefisien muai panjang, tidak diketahui di soal. Delta T1-nya yaitu 100 dikurang 0 ya. Jadi suhu akhir yaitu 100 dikurangi suhu awal. Harus begitu ya, suhu akhir dikurangi suhu awal. Nah, ya. Udah, tinggal 2,8 kurang 2 adalah 0,8 ya. Sama dengan 2 kali 100 kurang 0, 100 ya, berarti 200. Ini adalah alfanya. Maka alfanya adalah 0,8 dibagi dengan 200. Ini per derajat Celcius, atau boleh dijadikan 0,8 itu 8 dikali 10 pangkat min 1. 200 itu adalah 2 kali 10 pangkat 2. Coret 8 bagi 2 ya, ini 4. Ini naikin ke atas, 10 pangkat 2 naik ke atas jadi 10 pangkat min 2 ya. Nah, ini akan jadi 4 kali 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 2. Maka alfanya adalah
4 kali 10 pangkatnya ditambah min 1 tambah min 2 min 3. Satuannya apa? Per derajat Celcius. Kamu alfanya nih. Untuk apa alfa? Ternyata alfa ini diperlukan untuk menghitung suhu akhir ketika hambatannya menjadi 3 ohm. Ya, ini langsung saja kita gunakan lagi rumus delta R yang kedua. Ya, rumusnya gimana? R0 dikali alfanya. Nah, alfanya adalah 4 kali 10 min 3. Delta T-nya ya delta T2 ya. Nah, delta R2 ya berarti dari 3 ohm semulanya adalah 2 ohm ya. 3 kurang 2 berarti 3 dikurangi 2. R0-nya adalah hambatan mula-mulanya 2 ya. Alfanya ini udah ada 4 kali 10 pangkat min 3. Delta T2-nya adalah T2 dikurangi dengan T1 ya. Jadi T2-nya ini yang kita cari ya. Dikurang T1-nya ya, T1-nya 0 derajat Celcius ya. Nah, 0 aja. Udah tinggal 3 kurang 2 1, 2 kali 4 8 kali 10 pangkat min 3 T2 ya. Nah ini T2 nya yang dicari. Tinggal 1 dibagi 8 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan T2. 10 pangkat min 3 nya naik ke atas, berubah tanda menjadi 10 pangkat 3 ya. Jadi 10 pangkat 3 dibagi dengan 8 sama dengan T2. Artinya T2-nya adalah 1000 bagi 8. 10 pangkat 3 itu 1000 ya. 1000 bagi 8 ya 125. Selesai. Nah ini adalah jawabannya. Ya. Lama ya ngerjain dengan cara seperti ini. Oke. Sebenarnya ada trik cepatnya ya. Jadi trik cepat ini sebenarnya tidak perlu menghitung nilai alfanya, nilai koefisien temperaturnya, nggak perlu sebenarnya. Oke, bagaimana trik cepatnya? Langsung saja kita lihat trik cepatnya. Nah, ini ya menggunakan cara seperti ini. Ya, dilihat dulu R1 punya suhu T1, R2 punya suhu T2, R3 punya suhu T3. Kalau ada ketiga suhu seperti ini dan ketiga R seperti ini, sebenarnya untuk mencari T3 gampang saja, langsung aja pakai rumus R3 dikurangi dengan R1. Nah, lihat ya rumusnya, R3 dikurangi dengan R1 dibagi dengan R2 dikurangi dengan R1 ya, sama dengan T3 dikurangi dengan T1 dibagi dengan T2 dikurangi dengan T1. Jadi prosesnya gini ya, R3 kurang R1, kemudian R2 kurang R1 ya, per T3 dikurangi T1, T2 dikurangi T1. Gitu ya cara ngapalinnya. Ya langsung saja ini kita kotakin. Nah ini adalah trik cepatnya ya. Cepatnya kita lihat. Nah kita coba ya masukkan angka-angkanya nih. Coba masukkan angka-angkanya. R3 berapa? R3 3 R3 3 ya. 3 dikurangi dengan R1 adalah 2 per R2 2,8 dikurangi R1 2 itu ya. T3 yang dicari, T1 adalah 0 ya. T2 100 dikurangi T1 0 ya. 3 kurang 2 ya 1, 2,8 kurang 2 ya 0,8 ya, sama dengan T3 dibagi 100 kurang 0 ya 100. Udah tinggal kali silang. Nah ini ya, tinggal T3 kali 0,8 ya 0,8 T3 sama dengan 100 kali 1. Maka T3 sama dengan 100 dibagi 0,8. Kalikan 10 supaya komanya hilang ya, 0,8 kali 10 8 gitu ya. Artinya kalau bawah kali 10 atas juga kali 10. 100 kali 10 ya 1000. 1000 bagi 8 jadi berapa? 125 derajat Celcius. Selesai.
Ya, tanpa mencari alfa terlebih dahulu, dan tidak ada perhitungan 10 pangkat negatif 10 pangkat negatif di soal ini ya. Gitu. Nah, ini lebih singkat nih kalau kalian tahu trik cepat ini. Oke. Sampai sini saja videonya. Bila mana kalian suka dengan video kali ini, khususnya trik cepatnya, silahkan kalian like, kemudian share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, sampai sini saja. Selamat belajar.